Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku janjian ketemu Ilham sing jilijas ora teko wonge. Jadi ya sekali-sekali nggo jas lah men ketok gagah. Asik. Raketang jile. Kita membahas tentang apa? Denotasi dan konotasi atau denotatif dan konotatif. Ya mirip-mirip ya. Ini tadi saya menangkap dari pembicaraan awal bahwa konotatif dianggap punya makna yang negatif. Iki kita ajak menggali lebih dalam lagi. Karena kalau definisinya kalau nggak salah denotasi itu kata yang sebenarnya. Dan konotasi adalah yang tidak sebenarnya ngono ya. Iki ya rada absurd jane. Yang sebenarnya emang ada kata yang sebenarnya. Nah aku ngomong ini, itu sebuah teriakan dari langit yang membuat kita semua diam dan mencoba mencari apa yang ingin dikatakan. Denotasi apa konotatif? Denotasi atau konotasi? Angel ya. Kalau konotasi dihilangkan semua, sastra nggak ada, ruang rindu ya hilang aja. Ya kan gitu. Ada maknanya juga, ada gunanya juga konotasi. Tapi pada klaim awalnya itu sudah perlu perlu toleransi, perlu pemakluman. Karena semua konsep itu pasti tidak benar-benar truth. Kata sebenarnya, apa kata sebenarnya? Beritahu saya kata yang sebenarnya. Karena kata itu pada intinya adalah simbolisme dari yang sebenarnya. Enggak pernah kata itu sebenarnya. Kata sendal. Itu penanda kita agar bisa berkomunikasi bahwa yang gitu itu namanya sendal. Kan gitu. Apakah kata sendal itu sebenarnya? Yoga. Paham? Maksud saya, itu sebuah simbolisme. Homo symbolikum. Manusia adalah makhluk yang mampu menyimbolkan kejadian dan yang dia lihat, yang dialami sekitarnya menjadi sebuah kata. Sehingga dengan kata-kata, kita bisa saling komunikasi dan membangun ruangan abstrak di kepala agar kita bisa sharing ruangan tersebut. Intinya gitu. Artinya semua kata itu juga hanyalah simbol. Kalau semua kata adalah simbol, kata menyimbolkan apa itu berkembang sesuai dengan zamannya. Saya nggak ngomong ini benar ini salah, tapi kita harus awal dulu kita mengetahui makna fungsi dari bahasa itu sendiri. Fungsi bahasa bukanlah absolut, fungsi bahasa adalah dia bukanlah absolut kebenaran. Bahasa adalah alat jembatan untuk saling membagi dunia di kepala kita. That's it, that's all, nggak lebih. Jadi kata-kata itu bisa denotasi, bisa konotasi, bisa positif, bisa negatif. Denotasi itu juga tidak selalu tidak selalu positif kalau makainya tidak baik. Karena yang kita pengen share kan nuansa kata-kata ya, misalnya Bapak Patop lagi meninggal, Patop teko tim yatim. Itu denotasi itu. Tim yatim, biar rasanya dadi yatim, Cuk. Sedina orang dina ya. Itu kejadian di Kanjeng dan di Leto, podo-podo grup asu loro-lorone. Nek Kanjeng itu Pak Blotong, bapaknya lagi meninggal, besoknya latihan, parkir motor, datang Mas Bayu yang mulutnya paling lincah atau tim, langsung ngono ya Allah gini. Ini jujur denotatif, tapi kan ya enggak sesuai tempatnya. Nuansa apa yang ingin kita sampaikan? Lagi-lagi tapi itu juga di kalangan tertentu itu jadi tidak masalah karena ada tingkat kedekatan untuk saling berpelukan dengan cara yang berbeda. Nah dulu saya pernah cerita nek Leto itu lebih parah, lagi nguburke melaku bali saka kuburan ning omah wis disenggol witi. Tim, yatim, rasane ngono ki. Itu kalau enggak gitu kenal deket dikaplok raimu bener. Itu tingkat kedekatan tertentu bahasa bisa digunakan, itu bahasa tidak hanya terdiri dari kata-kata dan makna. Itu ada kamu ngomong sama siapa, suasananya seperti apa. Tanya di sini yang sudah menikah.
Ada password tertentu itu di kamar kita yang ngajak bermesraan. Sri, miring Sri. Mosok ngono. Itu denotasi, tapi itu enggak enak. Itu akan menghancurkan nuansa kemesraan. Itu mosok miring Sri. Arep ngopo Mas yo, minak jinggo miring penak jengkeng monggo sing penting itu denotasi. Artinya positif negatif itu selalu tidak pernah univariat. Dia selalu multivariat. Selalu variabelnya banyak untuk membuat sesuatu positif dan jadi negatif. Denotasi bisa menjadi buruk ketika pada situasi tertentu. Konotasi bisa menjadi buruk ketika dalam situasi tertentu juga. Syaratnya sama. Ketika konotasi dibuat untuk misdireksi, ketika untuk menipu, itu jadi bermasalah. Tapi kalau dijadikan kayak ini tadi, sebuah puisi pendek untuk menyampaikan sebuah nuansa, kan jadi indah-indah aja, nggak masalah. Artinya yang harus kita waspadai adalah pemahaman kita terhadap bagaimana alat itu digunakan. Alat itu yang bernama bahasa. Bahasa konotasi, bahasa denotasi, ada yang namanya double entendre, ada innuendo, ada sarkas, buat macam-macam. Sangat banyak tools, yang namanya bahasa itu. Sehingga keluar kalimat, polpen itu lebih tajam daripada pedang. Kalau nggak salah gitu ya kalimatnya ya. Itu karena kalau pedang itu hanya satu dimensi yang dihancurkan, tubuhmu yang dihancurkan. Tapi kalau kata-kata itu yang dihancurkan bisa kepalamu. Aku ndelok wingi bojomu rangkulan numpak motor karo wong liya, hancur uripmu wis. Mbah bener mbah enggak, itu udah hancur hidupnya. Dengan kata-kata itu benar-benar bisa menghancurkan. Tapi potensi menghancurkan itu juga seimbang dengan potensi menumbuhkannya. Karena ayat juga disampaikan dengan kata-kata. Ada orang-orang yang kemudian putus asa dengan kata-kata sehingga wis lah tak ilmu rasa wae. Ya. Tapi kemudian kalau tidak pakai kata-kata, kita tidak bisa membagi dunia yang kita pahami kepada orang lain, kan gitu problemnya. Nah kita benar-benar membutuhkan bahasa itu untuk komunikasi, untuk menyampaikan nuansa satu sama lain. Disitulah letaknya kemudian ada rasio antara signal dan noise, rasio antara informasi dan misdireksi. Seberapa persen sih misdireksinya, seberapa persen sih informasi yang sebenarnya. Kadang-kadang informasi sebenarnya disampaikan dengan kata yang sangat halus dan kata sangat indah. Kadang-kadang ngece tapi membuat orang tersenyum, wah simbah kuwi ahline kuwi. Dia bisa memakai Shannon teorem itu sebutannya. Shannon teorem itu teorema yang mengatakan dalam sebuah informasi yang tersampaikan berapa persentase rasio antara signal dan noise. Signal itu maksudnya data yang benar-benar bisa kita ambil. Noise itu ya keributan yang sebenarnya hanya menutupi informasi sebenarnya. Salah satu contohnya adalah sosial media. Ketika kamu misalnya gini. Ketika kita ketika lihat TikTok. Di sini ada pemakai TikTok. Kita lihat signal to noise rasionya seberapa nih. Data dan misdireksinya seberapa. Anda nonton TikTok setengah jam, habis itu minum, saya tanyain, setengah jam itu yang nempel di kepala Anda apa? Kira-kira. Karena menurut penelitian, itu retensi informasi di TikTok itu 0 detik. Anda ganti video sebelumnya udah lupa apa. Karena in order untuk menikmati video yang Anda lihat, Anda 1 menit lewat. Itu berguna untuk saat itu, untuk melupakanmu pada masalah yang sebenarnya. Utangi rong kebayar, bojone lagi nesu, turu neng teras, nonton TikTok itu melupakan semua kesulitan-kesulitan persoalan itu. Tapi data apa yang diambil? Gak ono. Itu signal, noise, dan noise ratio. Nah semua tema ini tadi misalnya muncul konotasi-konotasi baru, sepemahaman saya sangat bisa salah. Tapi sepemahaman saya, semua bahasa itu berkembang. Maknanya bergeser. Misalnya contohnya bahasa Inggris.
Hot ki artinya apa? Konotasinya. Wah, hot kayak. Tapi nek ngomong positif atau negatif? Positif. Positif, hot itu positif. Oke, nek ngomong cool, positif atau negatif? Pada-pada positif. Iki piye iki? Hot karo cool, pada-pada positif iki. Padahal panas sama dingin. Ini konotasi yang enggak konsisten juga kalau mau jadi konotasi. Mau jadi analogi enggak konsisten juga. Tapi itu diterima bersama karena pada intinya bahasa adalah konsensus kita. Asal maknanya sampai. Enggak masalah. Ini konotasi dan denotasi yang paling sering kita pakai sehari-hari semua tidak bisa lepas adalah ikon high five. Ikon ini kalau. Yang punya hak denotasi siapa? Yang buat ikon, betul nggak? Anda cari. Kalau misalnya buka library emoji bisa search ya. Misalnya peach atau misalnya hand gitu kan bisa search. Kalau Anda ngelihat nge-search gini apa? Pernah ada yang nyoba? Oh, aku tahu eksperimen opo yo nge-search iki. Pengen tahu. Ketika search nyembah ora, semedi ora, matur nuwun ora, thank you ora. Enggak ini enggak keluar semua. Tapi ketika high five keluar. Artinya yang dimaksudkan oleh pembuatnya itu adalah tos, high five, tos. Tapi kalian semua makainya terima kasih, tos. Misalnya Anda bayangkan pakai makna denotatif. Ada bapak temenmu meninggal di grup, bapak si A meninggal, semoga Al-Fatihah, tos. Benar. Rusak toh. Tapi kita semua memakai emoji itu dengan makna yang sama sekali berbeda. Dan gak ada yang punya masalah dengan itu. Karena kita sama-sama tahu maksudnya. Nah artinya sebenarnya bahasa itu it's okay. Kalau maksudnya adalah untuk saling berkomunikasi dengan jujur, dengan clean. Bukan untuk misdireksi informasi yang sebenarnya. Kalau kosakatanya adalah yang penting adalah jujurnya dan bukan misdireksinya, ada konotasi yang luar biasa yang kita hampir semua masyarakat pasti tertipu rata-rata, itu adalah dengan dunia statistik. Contoh, misalnya saya ngomong gini, misalnya ada penelitian mengatakan 3 dari 1.000 orang minum teh itu mati. Dan penelitian yang lain mengatakan 1 dari 1.000 orang minum kopi mati. Kalau saya ngomong gini, ternyata teh 3 kali lipat lebih lebih mematikan daripada kopi. Bener nggak? Tapi nuansa yang sampai di kepala kita, iki 1 dari 1.000, Cuk. Enggak gitu cara ngelihatnya. Tapi kalimatnya tidak salah. Benar enggak? 1 dari 1.000 dan 3 dari 1.000. Dengan data itu saya berhak ngomong bahwa teh yang 3 itu 3 kali lipat lebih berbahaya daripada kopi. Ini dangerousnya dari ketidakwaspadaan kita untuk bagaimana membaca statistik, membaca truth berdasarkan komparasi, itu kan truth berdasarkan rule, penggaris. Kita kemarin pernah ngomong soal truth berdasarkan penggaris itu. Nah itu balik lagi yang perlu kita ambil pelajarannya di sini adalah bahwa kita tahu betul bahwa itu alat. Bahasa itu alat. Seperti semua alat bisa dipakai dimanapun, kalau tempatnya tepat dia menghasilkan positif, tempatnya tidak tepat menghasilkan negatif. Dan tentu saja semakin Anda mengetahui alat itu, Anda semakin bisa waspada kalau itu digunakan kepada Anda. Tapi juga positifnya Anda semakin bisa menggunakan alat itu untuk orang lain. Kenapa kemudian penting bahwa Kanjeng Nabi selalu kok ngomongnya kan memperbaiki akhlak. Karena endingnya di situ semua. Ketika kita tahu semua alat, bagaimana memanipulasi, bagaimana gini dan seterusnya, endingnya adalah akhlak manusia tersebut gimana.
berani jujur atau tidak. Bahwa dia pakai konotasi, pakai denotasi, it's okay. Kadang-kadang orang tidak berniat membohongi tapi karena bodoh. Itu kita perlu satu langkah lagi untuk memaklumi bahwa iki goblok sing diomongke iki salah, bisa menghasilkan salah paham segini banyak loh. Tapi dia memang tidak pandai, jadi dia bukan jahat, dia bodoh. Kalau bodoh ditemani, bukan dikamplengi kan gitu. Itu apa sebenarnya wisdom dari Simbah menurut saya seperti itu. Artinya hidup itu sangat banyak liku-likunya, sangat banyak variabelnya, tapi jangan digawe mumet. Kembali lagi ke ilmu rasa, kalau Islam ke istafti kolbak, apa yang kau lakukan membuatmu menjadi lebih nyaman. Karena tidak ada satupun orang yang memanipulasi dan hatinya nyaman, kecuali dia membunuh hatinya sendiri. Dan di sini semoga tempat kita membangunkan hati, bukan mematikan hati. Matur nuwun.